Film The Quiet Ones 2014 merupakan salah satu requestan dari Riku Wibowo, Aditya Mahendra, Rina Natasha, dan Yunda. Terima kasih bagi nama-nama yang sudah disebutkan di atas dan selamat menonton. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang dosen bernama Joseph yang sedang mengajar mahasiswanya di Universitas Oxford. Joseph ini adalah seseorang yang tidak percaya dengan hal-hal mistis. Joseph menganggap bahwa kejadian mistis pasti dapat dijelaskan dengan ilmu sains. Saat ini Joseph sedang melakukan eksperimen di mana dia ingin menyembuhkan orang kerasukan. Yang kita ketahui ketika ada orang kerasukan, pasti mereka akan dibawa ke pendeta atau ke dukun setempat. Namun menurut Joseph, kerasukan merupakan sebuah penyakit dan tentunya semua penyakit pasti ada obatnya. Joseph berpikir bahwa penyebab kerasukan bukan karena adanya roh jahat, melainkan disebabkan oleh penderita kerasukan yang menciptakan sosok lain di dalam dirinya. Intinya, Joseph menganggap orang kerasukan adalah orang yang mengalami gangguan jiwa. Beberapa tahun yang lalu, Joseph pernah melakukan eksperimen pengobatan orang kerasukan kepada seorang bocah bernama David Q. David Q mengaku dirinya telah dirasuki oleh sosok bernama Tuan Gregor. Namun saat eksperimen itu hampir selesai, ibu dari David Q meminta Joseph untuk menghentikan eksperimen tersebut. Baru-baru ini Joseph mendapat kabar bahwa David Q kini sudah sembuh dan hidup dengan normal di suatu tempat. Setelah berhasil dengan eksperimen pertamanya, Joseph pun kembali melakukan eksperimen serupa dengan menggunakan objek seorang wanita muda bernama Jane Harper. Dalam eksperimen itu, Joseph melibatkan dua mahasiswanya bernama Chrissy dan Harry. Selain itu, Joseph juga meminta bantuan pada seorang mahasiswa bernama Brian. Brian bertugas sebagai kameramen yang akan mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam eksperimen tersebut. Brian pun segera pergi menuju tempat di mana eksperimen itu berlangsung. Sesampai di sana, Chrissy pun memutar salah satu rekaman wawancara Jane. Dalam rekaman itu, Jane mengaku bahwa ada sosok boneka bernama Evie yang terus saja mengganggunya. Setelah menonton rekaman tersebut, Brian pun pergi menuju kamar Jane untuk merekam kegiatannya. Namun sebelum itu, Brian melakukan sedikit wawancara dengan Harry. Brian pun mulai bertanya pada Harry tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Jane. Harry pun mulai menjelaskan bahwa Jane ini sama sekali tidak ingat dengan masa lalunya. Hal itu terjadi dikarenakan Jane memiliki trauma di masa lalunya dan trauma itu membuat Jane tidak ingat tentang masa kecilnya. Ketika ditemukan oleh Joseph, Jane ini tidak memiliki satupun keluarga. Menurut catatan rumah sakit jiwa, Jane pernah diadopsi oleh sebuah keluarga, namun keluarga yang mengadopsinya selalu mendapat gangguan dari sosok Evie. Tak hanya itu saja, keluarga yang mengadopsi Jane juga sering melihatnya berbicara sendiri seperti orang gila. Karena orang-orang di sekitar Jane menganggap bahwa Jane sudah gila, Jane pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan di sanalah Joseph bertemu dengan Jane. Joseph yang merasa kasihan pada Jane memiliki niatan untuk menyembuhkan penyakit kerasukan Jane. Dari hasil pemeriksaan sementara, Joseph mendiagnosa bahwa Jane sedang menderita penyakit skizofrenia. Kini Joseph akan berusaha keras untuk menyembuhkan Jane agar Jane bisa hidup dengan normal. Setelah itu, Brian pun dipersilakan masuk ke dalam kamar Jane. Saat pertama kali melihat Jane, Brian sangat terpana melihat kecantikan Jane. Kemudian Jane pun meminta Brian memberitahu Joseph bahwa dirinya siap untuk menjalani tahap eksperimen. Ketika Brian keluar dari ruangan itu, tiba-tiba saja Jane memanggil namanya. Hal itu pun membuat Brian sedikit terkejut bagaimana bisa Jane mengetahui namanya padahal Brian tidak pernah memperkenalkan dirinya pada Jane. Brian. Setelah itu, Joseph, Brian, Harry, dan Chrissy pun berkumpul untuk membicarakan tahapan eksperimen yang akan dilakukan. Joseph memiliki rencana untuk memindahkan jiwa atau energi Evie dari tubuh Jane ke dalam sebuah boneka. Dan setelah jiwa Evie berhasil dipindahkan ke dalam boneka, Joseph akan menghancurkan boneka itu sehingga Evie juga akan menghilang dari tubuh Jane. Jika eksperimen tersebut berhasil, maka Jane pasti akan sembuh. Kemudian mereka pun memberikan sebuah boneka pada Jane. Tapi beberapa saat kemudian, Jane ini malah mengamuk dan terus menghantam boneka itu mengarah ke tembok. Untungnya, Chrissy, Harry, dan Brian segera datang menuju kamar Jane untuk menenangkannya.
Tak besar lama, pihak universitas meminta Joseph untuk segera datang ke kantor. Ternyata para petinggi universitas memutuskan untuk berhenti mendanai eksperimen Joseph dan mencabut seluruh fasilitas yang diberikan kepada Joseph dikarenakan eksperimen yang dilakukan oleh Joseph tidak kunjung memberikan hasil yang memuaskan. Akibatnya, Joseph pun harus segera memindahkan Jane ke sebuah rumah tua yang terletak di wilayah pedesaan. Sebelum pindah ke tempat baru, Joseph bertanya pada Brian, Christy, dan Harry apakah mereka tetap ikut dalam eksperimen itu atau tidak. Mereka bertiga yang sangat penasaran dengan eksperimen itu akhirnya memilih untuk tetap ikut membantu Joseph dalam eksperimen tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun segera mengemasi barang-barang dan berangkat menuju rumah tua tersebut. Sesampai di sana, mereka langsung meletakkan barang-barang mereka di rumah tersebut. Salah satu barang yang mereka bawa adalah sebuah alat sensor EMF untuk mendeteksi pergerakan yang ada di sekitar. Alat sensor itu diletakkan di beberapa sudut rumah. Selesai menata barang bawaan mereka, mereka pun memulai eksperimen untuk memindahkan energi EV ke dalam sebuah boneka. Namun sayangnya dalam eksperimen itu, Jane belum berhasil memindahkan EV ke dalam boneka tersebut. EMF scanning. Hal itu pun membuat Jane menjadi sangat bersedih. Jane telah berusaha untuk memindahkan energi EV ke dalam boneka, tapi EV tidak mau menurutinya. Melihat Jane yang terus murung dan bersedih, Brian pun memberinya sebuah bunga agar perasaan Jane semakin membaik. Beberapa jam kemudian, mereka kembali melanjutkan eksperimen tersebut. Ketika Jane sedang berusaha untuk mencari EV dan memindahkan jiwa EV ke dalam boneka, tiba-tiba saja salah satu alat sensor terjatuh dengan sendirinya. Joseph menganggap jika EV berusaha berkomunikasi dengan mereka. Joseph dan yang lainnya pun merasa sangat senang karena hal ini merupakan kemajuan dari eksperimen tersebut. Keesokan harinya, Brian merekam Jane yang sedang sibuk mencopot rambut dari boneka EV. Entah apa alasannya, Jane terus mencabut rambut boneka itu. Kemudian Brian, Christy, dan Harry pun segera mengambil boneka itu. Pada kaki boneka terdapat bekas sekaran yang berbentuk simbol aneh. Tiba-tiba saja Jane malah mengamuk sehingga Jane hampir melukai Christy dan Brian. Untung saja Joseph segera datang untuk menghentikan tindakan Jane. Setelah itu mereka pun kembali melakukan eksperimen lagi. Kali ini mereka berhasil berkomunikasi dengan EV. Dalam eksperimen itu, Jane mengalami luka bakar pada tangannya akibat terkena api. Kemudian eksperimen itu pun dihentikan untuk sementara waktu. Malam harinya ketika Brian sedang merenung, dia mendengar suara-suara misterius. Brian yang penasaran mulai mengikuti sumber suara tersebut. Ternyata suara tersebut berasal dari kamar Jane, di mana Jane ini sedang melukai dirinya dan membuat simbol aneh pada pahanya. Simbol tersebut terlihat mirip seperti simbol yang ada pada kaki boneka EV. Hal itu pun membuat Brian sangat panik dan langsung memanggil pertolongan. Keesokan harinya, seperti biasa, Brian kembali merekam kegiatan Jane. Di sana, Brian mulai merasa kasihan pada Jane yang terus saja terluka akibat eksperimen tersebut. Dia pun mengajak Jane untuk pergi saja dari tempat itu dan mencari cara lain untuk menyembuhkan Jane. Brian merasa metode eksperimen yang dilakukan Joseph untuk menyembuhkan Jane ini malah membuat Jane semakin tersiksa. Akan tetapi Jane menolak ajakan Brian. Jane tidak ingin meninggalkan Joseph karena Joseph telah melindunginya dan menyelamatkannya dari kehidupan menyedihkan di rumah sakit jiwa. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan eksperimen. Kali ini mereka dapat berkomunikasi dengan EV. Lewat perantara Jane, EV bercerita bahwa dia berada di tempat yang terbakar. Tak lama kemudian Jane mengamuk dan mengambil boneka tersebut. Lalu sesuatu yang aneh pun terjadi, di mana tangan Jane tiba-tiba saja terbakar dengan sendirinya. Hal itu pun membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat bingung dan eksperimen itu pun terpaksa dihentikan.
Malamnya, Chrissy, Brian, dan Harry meminta Joseph untuk meliburkan eksperimen itu sehari saja. Mereka merasa kasihan pada Jane yang terus saja terluka setiap kali melakukan eksperimen tersebut. Joseph pun setuju akan hal itu dan eksperimen pun diliburkan selama sehari. Di hari libur itu, Brian terus menemani Jane bermain di alam luar. Di sini terlihatlah bahwa Jane dan Brian telah jatuh cinta satu sama lain. Keesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan eksperimen. Joseph mulai bertanya pada Jane di mana keberadaan Evie sekarang. Tiba-tiba saja terdengarlah suara gaduh dari segala arah yang menandakan bahwa Evie berada di sekitar mereka. Namun tak lama kemudian Evie menghilang entah kemana. Mereka pun mulai berkeliling rumah itu untuk mencari keberadaan Evie. Ketika Joseph mengecek sebuah lemari, tiba-tiba saja tangan Joseph digigit oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setelah banyaknya kejadian aneh yang terjadi di tempat itu, Brian mulai merasa bahwa eksperimen itu hanya settingan belaka. Brian curiga bahwa Joseph lah yang merekayasa eksperimen tersebut. Contohnya saja ketika tangan Joseph digigit oleh sesuatu, bisa saja itu adalah ulah Joseph sendiri agar mereka percaya bahwa sosok Evie berada di sekitar mereka. Selain itu, masih ada beberapa trik tipuan lain yang mungkin saja dilakukan oleh Joseph agar mereka yakin jika Evie yang melakukannya. Mendengar hal itu, Chrissy dan Harry pun tidak setuju dengan perkataan Brian. Karena hal itu, Brian pun berusaha untuk membedah boneka yang digunakan dalam eksperimen itu. Siapa tahu di dalam boneka tersebut ada benda yang membuat tangan Jane terbakar pada eksperimen sebelumnya. Namun ketika Brian menusuk boneka itu, tiba-tiba saja Jane berteriak kesakitan. Mereka bertiga pun segera pergi menuju kamar Jane dan di sana mereka menemukan Jane yang mengalami luka pada perutnya. Dari kejadian tersebut, mereka menyadari bahwa boneka Evie terhubung ke tubuh Jane sama seperti boneka santet. Jika mereka melukai boneka Evie, maka Jane pasti akan terluka juga. Setelah itu, mereka pun kembali melakukan eksperimen. Kali ini, Joseph ingin menangkap wujud sebenarnya dari sosok Evie. Jane akan diminta untuk berbaring di atas sebuah kaca yang terhubung ke alat sensor. Alat tersebut akan memotret aura kehadiran dari makhluk yang mendekati Jane. Dengan cara ini, pastinya mereka dapat menangkap penampakan dari sosok Evie. Ketika Jane berbaring di atas kaca, Jane harus memanggil Evie sehingga sosok Evie akan tertangkap oleh alat tersebut. Cara itu ternyata berhasil menangkap sosok penampakan Evie. Mereka pun akhirnya dapat melihat sosok Evie yang hanya bisa dilihat oleh Jane saja. Technology that exists, cameraman. Malam harinya ketika semua sedang sibuk dengan urusan masing-masing, tiba-tiba saja listrik di rumah itu menjadi padam. Di tengah gelapnya tempat itu, Jane mendadak menghilang entah kemana. Hal itu pun membuat Brian, Harry, Chrissy, dan Joseph menjadi panik. Saat sedang mencari Jane, terdengarlah suara Jane yang meminta tolong dari arah loteng. Mereka pun segera pergi ke loteng untuk mencari keberadaan dari Jane. Di loteng itu, mereka menemukan banyak mainan anak kecil, padahal di tempat itu tidak ada anak kecil. Setelah sekian lama berkeliling, akhirnya mereka menemukan Jane yang sedang berbicara dengan Evie. Ternyata Evie saat ini sedang berbaring di sebuah kasur bayi. Saat Jane ingin menyentuh Evie, tiba-tiba saja Evie menyerang Jane dengan semburan api. Semburan api itu meninggalkan sebuah bekas simbol misterius pada perut Jane. Simbol itu mirip seperti simbol yang Jane buat pada pahanya. Menurut Joseph, simbol itu merupakan simbol ilmu hitam. Mereka pun mulai berspekulasi bahwa mungkin saja Evie bukanlah karakter buatan Jane, melainkan Evie ini adalah sosok iblis sungguhan. Meskipun banyak bukti yang mengarah jika Evie adalah sosok iblis, tapi tetap Joseph tidaklah percaya begitu saja. Mereka pun mulai berdebat tentang hal itu hingga pada akhirnya Chrissy dan Harry memilih untuk berhenti melakukan eksperimen tersebut. Mereka berdua tidak ingin terlibat lebih jauh dengan iblis Evie. Kini hanya tersisa Brian dan Joseph saja yang masih melakukan eksperimen tersebut. Brian yang penasaran dengan masa lalu Jane dengan nekat menyelinap masuk ke dalam ruang kerja Joseph dan mengambil beberapa berkas milik Jane yang berasal dari rumah sakit jiwa. Kemudian Brian mulai penasaran dengan siapa sosok Evie, apakah Evie adalah iblis atau bukan. Maka dari itu Brian memutuskan untuk pergi ke perpustakaan demi mencari bukti bahwa Evie adalah iblis dan mencari tahu arti simbol yang terukir pada perut Jane. Di tempat lain memperlihatkan Chrissy yang sedang berendam di bathtub.
Namun tiba-tiba saja air bathtub itu mulai mendidih dan hampir melukai tubuh Chrissy. Chrissy yang sangat ketakutan berusaha untuk keluar dari kamar mandi, namun gagang pintu kamar mandi itu tiba-tiba saja menjadi panas. Tak hanya itu saja, suhu udara pada kamar mandi itu mulai terasa panas hingga membuat Chrissy kesulitan bernafas. Beruntungnya Chrissy segera diselamatkan oleh Harry yang mendengar suara teriakan Chrissy. Setelah mengalami kejadian itu, Chrissy dan Harry pun kembali ke tempat Joseph. Chrissy mulai memaksa Joseph untuk mengembalikan Jane ke rumah sakit jiwa. Chrissy sangat yakin bahwa makhluk yang menempel pada tubuh Jane yaitu Evie berusaha untuk membunuh Chrissy. Tak berapa lama Brian pun pulang dari perpustakaan. Brian langsung menjelaskan pada mereka bahwa simbol yang terukir pada tubuh Jane merupakan simbol dari iblis lili itu. Iblis lili itu adalah iblis yang disembah bangsa Sumeria. Lalu apa hubungan iblis lili itu dengan Evie? Dahulu Evie adalah seorang bocah yang memiliki kekuatan supranatural, dan sejak lahir Evie memiliki simbol iblis lili itu pada bibirnya. Para penyembah iblis lili itu mulai menganggap bahwa Evie adalah utusan iblis lili itu. Mereka pun mulai menyembah Evie seperti mereka menyembah iblis lili itu. Suatu hari Evie mendapat pesan dari iblis lili itu mengenai jiwa iblis yang tersegel di sebuah gedung. Mengetahui hal itu, seluruh kelompok penyembah iblis lili itu mulai melakukan ritual di gedung itu untuk membebaskan iblis lili itu dari gedung tersebut. Akan tetapi saat ritual itu berlangsung, kebakaran besar mulai melahap gedung itu hingga semua orang yang ada di sana termasuk Evie meninggal dunia. Itulah mengapa Evie seringkali merasa kepanasan karena Evie meninggal akibat kebakaran. Terjawab sudah bahwa Evie ini bukanlah iblis, melainkan sosok roh jahat. Entah bagaimana caranya Evie berhasil menemukan Jane dan mulai merasuki tubuh Jane. Walaupun Brian sudah bersusah payah menjelaskan bukti-bukti yang dia temukan pada Joseph, Joseph ini masih saja tidak percaya akan hal tersebut. Joseph ini malah merasa kesal pada Brian yang mencari informasi tanpa persetujuannya. Kemudian dia pun bertanya langsung pada Jane tentang siapa itu Evie. Joseph masih berpikiran bahwa Jane lah yang sudah menciptakan sosok Evie di dalam pikirannya. Karena Jane tidak menjawab siapa itu Evie, Joseph pun langsung memukulnya. Melihat hal itu, Brian menjadi sangat marah dan terjadilah sedikit pertengkaran di antara mereka. Joseph yang merasa kesal pada Brian langsung mengusir Brian dari tempat tersebut. Sebelum pergi dari tempat itu, Brian berniat untuk mengajak Jane pergi dari sana secara diam-diam. Brian tidak ingin Jane terus menderita akibat eksperimen tersebut. Untungnya, Chrissy dan Harry bersedia meminjamkan mobilnya pada Brian agar Brian bisa membawa Jane pergi. Ketika Brian sedang menyiapkan mobil untuk pergi dari sana, dia mendengar suara rekaman dari ruang kerja Joseph. Dalam rekaman itu memperlihatkan eksperimen pada pasien pertama Joseph yaitu David Q. Lalu terungkaplah bahwa sebenarnya David Q ini adalah anak dari Joseph. Joseph yang tidak percaya hal-hal mistis berusaha untuk menyembuhkan anaknya yaitu David Q yang sering mengalami kerasukan. Segala tahapan eksperimen telah dilakukan pada David Q, namun David Q tidak kunjung sembuh. Istri Joseph yang merasa kasihan pada David Q memohon pada Joseph untuk menghentikan eksperimen itu karena eksperimen itu membuat David Q mengalami penderitaan. Setelah itu, Joseph dan istrinya memutuskan untuk membawa David Q ke rumah sakit jiwa, berharap David Q mendapat pertolongan yang tepat dan dapat segera sembuh. Namun bukannya sembuh, kondisi David Q malah semakin memburuk. Pada akhirnya David Q pun meninggal akibat terus mengalami halusinasi dan dihantui oleh sosok Tuan Gregor. Sejak saat itulah Joseph merasakan penyesalan mendalam akibat dirinya yang tidak bisa menyembuhkan David Q. Jika saja istrinya membiarkan Joseph mengobati David Q dengan eksperimennya, pastinya David Q akan sembuh dan dapat hidup dengan normal. Karena rasa penyesalan itu, Joseph pun memiliki niatan untuk membantu orang yang kondisinya sama seperti anaknya. Lalu Joseph pun bertemu dengan Jane yang memiliki penyakit kerasukan. Joseph ini sebenarnya memiliki niatan baik terhadap Jane. Dia hanya ingin Jane sembuh agar tidak bernasib sama seperti anaknya, yaitu David Q. Maka dari itu Joseph pun akan melakukan eksperimen sama seperti yang pernah dia lakukan pada David Q. Seketika mereka semua pun sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa selama ini Joseph telah menipu mereka dengan mengatakan bahwa David Q telah sembuh dan hidup normal. Padahal kenyataannya David Q ini telah meninggal dan penyakit kerasukan David Q tidak pernah sembuh. Selain mereka, Jane juga merasa kecewa pada Joseph. Kemudian Joseph berusaha untuk meyakinkan Jane agar tetap mau melanjutkan eksperimen tersebut. Joseph sangat yakin bahwa Jane pasti akan sembuh jika mengikuti eksperimen itu sampai akhir. Namun karena Jane telah terlanjur kecewa, dia pun menolak ajakan Joseph. Tak hanya Jane saja, Chrissy dan Harry juga sangat kecewa pada Joseph.
Mereka telah memberikan waktu mereka yang berharga untuk membantu Joseph melakukan eksperimen itu, namun ternyata eksperimen Joseph ini belum pernah berhasil. Akibatnya, Chrissy dan Harry mulai memukuli Joseph. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba saja Brian, Harry, Chrissy, dan Joseph merasa sangat kesakitan. Ternyata pada tubuh mereka muncul simbol iblis lili itu. Hal itu pun membuat mereka menjadi sangat ketakutan. Chrissy dan Harry berusaha untuk kabur dari tempat itu, namun tubuh Chrissy tiba-tiba saja melayang akibat ulah makhluk tak terlihat. Chrissy mulai terbang menuju ke arah kamar Jane dan tubuh Chrissy menghantam tembok selama berulang kali. Harry dan Brian berusaha untuk menyelamatkan Chrissy, tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Chrissy telah meninggal dunia akibat luka benturan pada sekujur tubuhnya. Tak hanya Chrissy saja, Harry pun juga dibunuh oleh sosok tak terlihat. Brian yang merasa tempat itu tidaklah aman, mulai mencari keberadaan dari Jane. Lalu Brian pun meminta Jane untuk pergi bersamanya. Bukannya ikut pergi, Jane malah berdiam diri saja. Kemudian Jane pun mulai mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan, bahwa ternyata identitas asli Jane ini adalah Evie itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan simbol iblis lili itu yang berada pada bibir Jane. Alasan mengapa Jane melupakan masa kecilnya sebagai Evie adalah karena trauma masa lalunya yang berkaitan dengan kebakaran di sebuah gedung. Evie alias Jane sengaja membakar gedung di mana para kelompok penyembah iblis lili itu berada. Jane melakukan hal itu karena dia lelah hidup sebagai pengikut iblis lili itu. Dalam kebakaran itu hanya Evie alias Jane saja yang berhasil diselamatkan. Evie yang kehilangan ingatannya akhirnya dibawa oleh pihak berwenang. Mereka pun mengubah nama Evie menjadi Jane dan mencarikannya keluarga baru agar Jane dapat hidup dengan normal. Namun akibat trauma masa lalunya itu, Jane tidak bisa menjalani hidupnya dengan normal. Jane yang tidak ingat dengan masa lalunya mulai menganggap bahwa Evie ini adalah roh jahat yang tengah merasuki tubuhnya. Padahal sebenarnya Evie ini adalah manifestasi dari masa lalu Jane ketika dirinya masih kecil. Maka dari itu Evie ini digambarkan sebagai sosok anak kecil yang merupakan gambaran dari Jane ketika masih kecil. Mau bagaimanapun juga sosok Evie tidak akan bisa disingkirkan dari tubuh Jane karena Evie ini adalah Jane itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosok Evie ini bukan iblis dan bukan roh jahat, melainkan Evie adalah Jane di masa lalu. Lalu terungkap juga bahwa tanpa sadar, kekuatan supranatural Jane telah melukai banyak orang termasuk Chrissy dan Harry yang dibunuh oleh Jane tanpa dia sadari. Walaupun mengetahui kenyataan tentang sosok Jane, Brian tidak takut pada Jane. Dia justru ingin membantu Jane agar dia bisa mendapat kehidupan normal. Brian menyadari bahwa dia sangat menyayangi Jane dan ingin Jane merasa bahagia. Brian pun memaksa Jane untuk ikut bersamanya, namun Jane menolaknya. Jane yang kondisi mentalnya sedang buruk mulai menyerang Brian. Untung saja Joseph segera datang dan langsung membius Jane. Tak hanya itu saja, Joseph juga membuat Brian pingsan. Beberapa saat kemudian terlihatlah Joseph yang sedang bersiap untuk melakukan eksperimen terakhir pada Jane. Kali ini eksperimennya akan dilakukan semakin berbahaya, di mana Joseph ingin menghentikan jantung Jane. Bisa dikatakan Joseph ingin Jane mengalami mati suri untuk sementara waktu. Joseph berpikir jika tubuh Jane mati dalam waktu tertentu, maka energi Evie dalam tubuh Jane akan menghilang. Setelah energi Evie dipastikan menghilang dari tubuh Jane, Joseph akan kembali menghidupkan Jane. Sebelum melakukan eksperimen itu, Joseph telah mengikat Brian sehingga Brian tidak bisa menghentikan eksperimen tersebut. Kemudian Joseph pun mulai menyuntikkan serum adrenalin untuk menghentikan detak jantung Jane. Sebelum Joseph dapat menyelesaikan eksperimennya, Brian berhasil melepaskan tali yang mengikatnya dan dia pun langsung membuat Joseph pingsan. Brian yang sangat panik langsung menyuntikkan serum adrenalin agar jantung Jane kembali berdetak. Brian sangat takut jika Jane meninggal dunia. Brian sangat menyayangi Jane dan dia tidak ingin kehilangan Jane. Tak berapa lama Jane pun kembali hidup lagi. Seketika Brian pun menjadi sangat senang dan lega karena Jane bisa kembali bersamanya. Namun tiba-tiba saja Jane malah mendorong Brian keluar dari ruangan itu. Dari dalam tubuh Jane keluarlah kobaran api yang mulai membakar tubuh Jane. Brian yang melihat hal itu mulai panik dan berusaha untuk menyelamatkan Jane. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Jane telah meninggal dunia akibat bunuh diri dengan membakar tubuhnya sendiri. Jane memilih bunuh diri karena dia tidak ingin menyakiti orang lain lagi, termasuk Brian yang merupakan orang baik.
Jane takut jika keberadaannya di dunia ini malah akan membahayakan orang yang dia sukai, yang tak lain merupakan Brian. Beberapa bulan sejak kematian Jane, Brian mengalami depresi berat hingga ia pun sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kini Brian pun harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam rumah sakit jiwa. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Oke, see you next video guys.